Pura Mertasari Rempoa terletak di Jalan Kenikir nomor 20 Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Pura Mertasari Rempoa berdiri pada awal tahun 1981. Sebelum memiliki tempat ibadah permanen, umat Hindu di kawasan Rempoa melaksanakan persembahyangan secara bergilir di rumah-rumah warga melalui sistem arisan. Pada tahun 1981, Pak Ketut Sarka mewakafkan tanah seluas 500 meter persegi sebagai lokasi awal pembangunan pura. Kemudian, Pak Agus Sumantri Mantik turut menambahkan tanah seluas 1000 meter persegi, sehingga luas lahan pura bertambah menjadi sekitar 1500 meter persegi. Langkah ini menjadi pondasi berdirinya pura. Pembangunan dimulai secara swadaya oleh masyarakat Hindu setempat dan diresmikan pada tahun 1982 oleh Pak Putra Astaman. Hai. Halo guys, kita mau observasi. Ya, sekarang kita udah di Pura Mertasari Rempoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A sedang mengunjungi Pura Mertasari Rempoa untuk menyelesaikan mata kuliah Hindu dan Buddha di Indonesia dalam program proyek kegiatan pengunjungan rumah ibadah. Mari kita lihat dalam pengunjungan rumah ibadah dari video berikut ini. Pak Oding selaku narasumber kita mengatakan bahwa pada awal berdirinya bangunan pura ini masihlah sangat sederhana, hanya berupa struktur bambu dengan padmasana yang kecil. Namun, seiring pertumbuhan umat, pembangunan terus dilanjutkan secara bertahap. Renovasi besar dilakukan pada tahun 2014, mencakup pembangunan ulang Kori Agung, Balai Wantilan, dan juga Taman Suci. Proses renovasi ini memakan biaya sekitar 550 juta rupiah yang dikumpulkan dari donasi umat dan juga masyarakat. Renovasi dipimpin oleh Pak Kotia dari Bali dengan bantuan tukang lokal dari Jawa. Sejak saat itu, pura ini menjadi lebih kokoh sebagai pusat ibadah Hindu di wilayah Jabodetabek. Saat itu, wilayah Rempoa masih termasuk administratif Jakarta Selatan, sebelum kemudian menjadi bagian dari Provinsi Banten. Inilah sebabnya mengapa Pura Mertasari Rempoa tercatat sebagai salah satu pura pertama di wilayah Jakarta Selatan dan juga Banten. Sebelum memasuki pura, kita harus memakai kain sarung dan juga selendang kuning atau yang disebut sebagai salempot, yang menyimbolkan penghormatan terhadap kesucian pura serta mengandung makna sebagai pengikat niat-niat buruk dalam jiwa. Kori Agung, gerbang utama pura ini menjadi pintu masuk ke area suci. Balai Pawedan adalah bangunan khusus di dalam area utama pura, sebagai tempat pemimpin upacara Pinandita dan juga Pandita untuk memimpin persembahyangan. Awalnya, bangunan Kori Agung sangatlah rendah dan juga sederhana. Namun, pada renovasi tahun 2014 diperindah menjadi gerbang yang tinggi dan juga megah. Bangunan Padmasana berfungsi sebagai bangunan suci pemujaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penguasa alam semesta. Balai Papelik, Balai Persinggahan Suci. Dalam agama Hindu, ada namanya Sehnudanang Batara, memohon kepada beliau termasuk pengawal-pengawalnya untuk turun. Kemudian, di sebelah kanan Balai Papelik terdapat Ratu Ngarurah, dan di dalamnya terdapat Taman Sari. Taman Sari adalah ruang penyucian pembersihan lahir dan juga batin sebelum seseorang melakukan persembahyangan di pura. Biasanya Taman Sari dilengkapi dengan kolam air, bunga teratai, dan juga jalur setapak untuk berjalan perlahan dengan kesadaran penuh. Dan bunga teratai sangat begitu dihormati dalam ajaran Hindu karena melambangkan kesucian, kemurnian, dan tempat bersemayamnya dewa-dewa. Inilah proses setelah melakukan sembahyang. Ada namanya pemberian bija dan juga air tirta. Kita memohon kesejahteraan dan juga kemakmuran.
Makna teratai itu sendiri, meskipun hidup di dalam air yang keruh, bunganya tetap mekar bersih dan juga indah. Ini melambangkan jiwa manusia yang harus tetap suci walau hidup di dunia penuh tantangan. Itulah mengapa bunga teratai sangat dihormati dalam ajaran Hindu. Kemudian, di sekitaran taman suci terdapat tempat melukat, yaitu membersihkan atau menyucikan diri. Melukat ini tidak dilakukan setiap hari, hanya dilakukan pada hari-hari tertentu. Pale atau tingkatan, pale biasanya berjumlah 5 sampai dengan 9 pale. Di depan Taman Sari terdapat kendi yang besar. Setahun sekali ada acara besar, perlu banyak tirta yang diisi di dalam kendi yang besar. Sekitaran Padmasana terdapat 8 patung yang mewakili 8 penyeru mata angin. Padmasana merupakan bangunan utama tempat pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Pura Mertasari Rempoa merupakan salah satu simbol penting eksistensi umat Hindu di wilayah Jabodetabek. Sejak berdiri pada tahun 1982, pura ini berkembang dari bangunan sederhana menjadi pusat keagamaan, sosial, dan juga budaya yang aktif. Keberadaan pura ini mencerminkan semangat gotong royong dan nilai-nilai luhur Hindu seperti Trihitakarana. Oleh karena itu, pelestarian pura ini tidak hanya penting bagi umat Hindu, tetapi juga bagi keutuhan keberagaman Indonesia, dan juga untuk memperkuat toleransi antar umat beragama.